Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir.
Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan gadis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Sudah laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihat mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shorted. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Aku mau kentang goreng. Baiklah, aku akan memasak kentang goreng yang paling enak. Pertama, aku menuangkan minyak ke dalam wajan. Nah, sekarang potong kentang. Semuanya harus sesuai ukuran. Dan sekarang kita tinggal menggorengnya di minyak panas. Nenek, itu tidak terlihat seperti kentang goreng. Itu artinya aku akan memenangkan ronde ini. Aku akan mengupas kentangnya. Nah, seperti ini. Sepertinya pisau ini tidak bekerja dengan baik. Di sini aku perlu pembersih khusus. Nah, sepertinya alat ini akan berhasil. Bukan begitu cara mengiris kentang. Aku bisa melakukannya dalam 1, 2, dan selesai. Nah, sekarang ke tahap selanjutnya. Aku tidak akan membuat kentang goreng dari wajan. Karena aku punya alat penggorengan yang sangat canggih. Dengan memasukkan kentangnya. Dan kita akan menggorengnya dalam minyak panas dan juga banyak.
Oh, lihatlah warna keemasan itu. Kentang gorengku sangat sempurna. Oh, di mana kentangku? Apa aku membersihkan semuanya? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, jangan khawatir sayangku. Kentang tidak akan lengkap tanpa saus. Dan sebagai koki sejati, aku akan membuat sausku sendiri. Tambahkan bawang putih sedikit, dan sausku akan jadi sangat sempurna. Nah, sausnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menambahkan sedikit garam dan juga merica agar rasa kentangnya lebih sempurna. Semua orang sudah menggoreng kentang, dan aku tidak punya apa-apa. Oh, sepertinya aku tahu kenapa repot-repot saat kamu bisa pesan sendiri. Dan ini dia kentangku. Kamu harus bikin kentang buatan sendiri. Lihat milikku. Oh, kentang goreng dari Koki aromanya sangat luar biasa. Wow, ada banyak banget di sini. Kecuali yang ini, aku tidak mau. Aku akan coba yang ini. Sausnya sangat pedas. Dan aku tidak suka pedas. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Sepertinya enak. Oh, aku suka kentang goreng ini. Sangat lezat. Hore, aku menang. Itu bagus. Jadi apa yang kita masak sekarang? Aku mau telur goreng. Itu mudah. Setiap hidangan harus disiapkan dengan cinta. Oleh karena itu, telur gorengku akan berbentuk hati. Pertama, kita goreng sosisnya. Jangan lupa dibalik. Kemudian, pecahkan telur, tambahkan garam dan juga merica. Telurku sudah jadi. Itu penuh dengan cinta. Oh, tidak. Semakin besar api, semakin cepat terbakar, kan? Pertama, aku harus ambil piring, dan sekarang telurnya. Oh, cangkangnya jatuh. Mungkin itu tidak akan terlihat. Nah, sekarang tambahkan lebih banyak telur lagi. Lebih banyak, lebih enak. Oh, tidak. Ternyata aku masih bisa melihat cangkangnya. Baiklah, aku akan mengorak-arik ini saja. Dan tambahkan juga susu. Sekarang kalian tidak akan melihat apapun. Baiklah, perhatikan dan pelajari. Beginilah cara Koki memasak. Ambil panci, lalu kita membutuhkan pemanggang roti. Selanjutnya, aku akan memotong bawang merah dan juga bawang putih. Lalu juga alpukat. Campur semuanya jadi satu. Itu hebat. Dan sekarang aku akan mencampurnya dengan blender. Dan ternyata adonannya akan sangat hebat. Selanjutnya, aku akan mengoleskan ini pada roti panggang yang sudah dipanggang dengan sempurna. Taruh perlahan, dan sudah jadi. Dan sekarang saatnya telur. Satu akan cukup. Aku akan memecahkan dalam mangkuk dan memasukkan mangkuk ini ke dalam panci berisi air mendidih. Nah, sekarang masukkan perlahan-lahan. Oh, telurnya akan jadi sangat indah. Dan jangan lupa untuk menyajikan makanan ini dengan sempurna. Dan jangan lupa dengan sentuhan terakhir. Oh ya, inilah mahakarya seni. Wow, itu sangat keren. Aku harus menyajikan hidangan juga. Saus tomat dan mustard sepertinya boleh juga. Oh, sayangku, apa kamu yakin? Aku sudah siap. Kita lihat saja nanti. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Wow, yang ini keren. Nenek, telur ini pasti milikmu. Aku tidak perlu peralatan ini. Aku akan mengambilnya dengan tanganku. Enaknya. Oh, apa yang kita punya di sini? Ini terlihat menarik. Bagaimana dengan rasanya? Sepertinya ada yang aneh. Aku tidak suka. Nenek, kali ini kamu pemenangnya. Oh, cucuku, aku sangat senang. Masak apa kita kali ini? Aku mau pizza. Pizza? Itu adalah sesuatu yang rumit dan bagaimana cara memasaknya? Mungkin aku perlu mengolesi adonan? Oh, sepertinya ini tidak berhasil. Malah jadi lengket semua. Iuh. Oh, anak muda. Sini, aku punya ide. Ambil adonanku, sayang. Terima kasih, Nenek. Tapi bagaimana denganmu? Oh ya, tapi tidak masalah. Aku akan mengolesi adonan baru. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencampur beberapa bahan. Dan aku akan menuangkan adonan yang sudah jadi ke dalam wajan panas. Oh ya, membuat adonan pizza yang luar biasa. Lalu tuangkan saus tomat dan tambahkan sayuran sehat. Kemudian beberapa keju. Dan ini dia, tinggal menunggu saja.
siapa yang membuat pizza seperti ini? Untuk alasnya, aku membutuhkan tepung jagung khusus. Hanya profesional seperti aku yang tahu ini. Pertama, kita harus menguleni adonannya. Dan sekarang membentuk bagian dasarnya. Nah, untuk melakukan ini, kita harus mulai dengan adonan yang terbang ke atas. Lihat ini semua. Wow, aku mau itu juga. Ayo, sekarang terbang. Ups, itu jatuh. Nah, sekarang semua jadi kotor. Bagaimana cara memperbaikinya? Oh, aku tahu. Sedikit penyamaran tidak ada salahnya. Mari kita tambahkan saus tomat, zaitun, paprika, sosis, dan kamu juga bisa menggulung semuanya. Dan tentu saja kita tambahkan kejunya. Jangan lupa tutup seperti ini. Tapi ada yang kurang. Kita harus menekannya dengan baik. Astaga, apa itu? Oh, aku berharap tidak melihatnya. Baiklah, aku tinggal menambahkan pasta tomat, pepperoni, dan keju. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam oven ini. Tunggu sebentar lagi, dan pizza ini akan siap. Nah, itu terlalu banyak kerja. Aku akan menjejalkannya ke dalam sini, dan hasilnya akan... Oh tidak, ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Oh, dan aku melakukannya dengan baik. Ini adalah pizza yang sempurna. Ini dia pizzaku. Ini milikku. Dan ini mahakaryaku. Baiklah, mari kita coba. Sepertinya seseorang ingin meracuniku. Ini mengerikan. Oh, tapi yang ini terlihat bagus. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya biasa aja. Wow, ini adalah pizza yang sempurna. Dan tentu saja yang paling enak. Oh ya, siapa lagi yang bisa menang kalau bukan aku? Oh, ayolah, apa yang kita masak kali ini? Aku mau pancake. Oh, aku adalah seorang master pancake. Oh, itu mudah. Aku akan membuat api yang lebih kuat. Bagus sekali. Dan sekarang dengan hati-hati tuangkan adonan. Sangat penting untuk membaliknya tepat waktu. Aku tidak mengerti kenapa kalian perlu membuat begitu banyak pancake. Saat kamu bisa membuat satu yang sangat besar. Selain itu, pancake biasa itu membosankan. Aku akan menambahkan selai, jadi itu akan tambah keren. Nah, permen gaminya meleleh. Oh, siapa sangka itu akan terjadi. Oke, sekarang aku akan membuat pancake lagi. Kali ini, aku akan menambahkannya dengan M&M's. Dan satu lagi dengan taburan warna-warni. Dan aku akan menuangkan pancake dengan sirup maple. Mereka bagus juga. Baiklah, aku tidak bisa ketinggalan. Aku tahu, jika kamu menambahkan Nutella ke dalam adonan, maka adonan itu akan jadi coklat. Dan yang penting menyampurnya dengan baik. Dan aku akan menaruh sepotong coklat di tengahnya. Oh, bagus sekali. Semuanya akan terlihat sempurna di sini. Oh, sekarang tinggal dibalik. Oh, lihat, aku sudah punya setumpuk. Untuk menghiasinya, aku akan menambahkan buah beri. Lalu, di atasnya akan ada sirup stroberi juga. Oh, ini sangat indah. Oh, dan milikku sudah siap. Ini dipanggang dengan cinta. Dan lihatlah pancake terbaik di dunia. Milikku akan jadi favoritmu, aku yakin itu. Baiklah, kita akan menilainya sekarang. Sepertinya ini tidak bisa dimakan. Bagaimana dengan pancake nenek? Ternyata enak juga. Oh ya, dan apa yang dimasak oleh koki ini di sana? Wah, ini terlihat bagus. Ini enak, tapi nenek tetap jadi pemenangnya. Hore, aku tahu itu. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati.
Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Oke. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. What? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Oh, really? Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu.
Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh, Oh no. baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Oh. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go. Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cakang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, 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 ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello. Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ah, ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Ah, waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek, sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas.
Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Aku ingin mulai dengan yang mudah. Buatkan pasta yang enak untukku. Itu mudah, aku akan segera selesai. Aku bisa bikin pasta, tapi aku tidak. Tapi tidak apa-apa, aku akan memikirkan sesuatu. Sepertinya cukup mudah dilakukan. Aku hanya tinggal memasukkan spaghetti ke dalam air mendidih. Tapi mereka terlalu lama untuk mencuci ini. Kita harus mendorong mereka ke dalam. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan tangan. Au, panasnya. Tanganku yang malang. Siapa yang melakukan ini? Kamu hanya perlu menyebarkan spaghetti di keliling wajan. Mereka akan mendidih dan secara bertahap jatuh ke dalam air. Semuanya sangat mudah. Spaghetti? Come on. Omong kosong macam apa itu? Oh no. Spaghetti terbaik adalah spaghetti buatan sendiri. Di restoranku, aku hanya menyajikan pasta seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang lebih sulit dalam ini. Yang penting adalah mencintai pekerjaanmu dan memasak spaghetti dengan sepenuh hati. Untuk itu, aku membuatnya dengan hati-hati dan sangat teliti. Dan sekarang kita campur dengan hati-hati. Dan dari situ aku akan membuat makaroni. Dan untuk membuat jadi warna hitam yang tidak biasa, aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku akan mendiamkannya sebentar di dalam mangkok dan tutupi dengan plastik. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Itu terlalu lama. What? Semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Apa? Semuanya sudah siap? Lihat, itu tidak lama sekali. Tetapi dari tes seperti itu, kamu dapat spaghetti lezat yang tidak ternyata. Nah, kamu harus menggulung adonan dengan baik. Lalu memotongnya dengan pisau yang khusus jadi potongan tipis. Sekarang kamu bisa menaruhnya ke dalam panci. Nah, itu dia. Okay. Beberapa menit dan spaghetti terbaik dalam hidupmu sudah siap. Nah, sekarang saatnya untuk menggoreng gurita. Mereka akan menambah kecanggihan dalam pastaku. Kelihatannya sangat mahal. Nenek, apa yang kamu lakukan? Saus tomat? Oh, itu mengerikan. Tapi aku menyukainya. No. Apa yang terjadi di sini? Tom, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mengeluarkan mie dari panci. Dan dia tidak mau keluar. Jangan khawatir, kamu hanya memasak spaghetti sedikit. Okay. Apa yang aku lakukan sekarang? Itu dia, spaghetti aneh. Ada cara membuat pasta lebih cepat dan juga enak. Yang aku butuhkan hanyalah sekotak mie Korea. Tidak hanya enak, tapi juga sangat cerah. Nah, apa itu? Oh man. Kalian hanya iri padaku. Tapi Kate pasti akan memilih ini. Come on. Baiklah, mungkin aku akan mulai dengan spaghetti hitam ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Siapa yang mau makan kekejian ini? Okay. Porsi yang tengah terlihat normal. Tentu saja aku suka spaghetti. Tapi ini terlalu sederhana. Meski ini enak. Okay. Dan sekarang saatnya mie pororo. Mari kita lihat seperti apa rasanya. Oh, yang penting kita harus makan hati-hati. Oh, dia sangat cerah.
Oh, kenapa pedas banget? Oh, itu mengerikan. Tapi sangat keren. Aku suka pedas. Tom, selamat atas kemenanganmu. Aku sangat menyukai mie buatanmu. Kali ini buatkan aku coklat yang enak. Dan apa yang kalian tunggu? Saatnya mulai. Oh, akan selesai. Sepertinya aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya akan jadi sempurna. Tentu saja kamu harus mulai dengan susu. Itu perlu dituang dalam panci agar menghangat. Tuang coklat ke dalamnya. Lalu sekarang kita harus mengaduknya secara perlahan. Aku akan pakai bahan rahasia dan menambahkan coklat ke dalam kakao. Maka itu akan jadi lebih enak. Dan kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam mug. Oh, cara terbaik kita melakukannya adalah dengan sendok. Jadi kamu tidak menumpahkannya kemana-mana. Oh ya, itu sangat indah. Baunya sangat lezat. Ya, itu jadi bau di seluruh ruangan. Nenek, resepmu tentu bukan yang terburuk. Tapi kenapa kamu berhenti begitu cepat? Bagaimana dengan krimnya? Ngomong-ngomong, krim akan lebih enak jika kamu mengocoknya sendiri. Lihatlah, dengan krim yang dihasilkan ini. Nah, kita tuang sebentar. Lalu, sekarang kita mulai mengkocok. Oh, krim ini akan jadi lebih enak dan juga lembut. Nah, kita dapat krim yang hebat. Aku akan menghias kakaonya. Tapi itu belum semuanya. Akan terlihat lebih menggugah selera jika aku menaruh beberapa marshmallow di atas krimnya. Semua orang suka marshmallow. Sekarang itu sempurna. Kenapa menderita begitu? Kamu bisa pakai krim kocok aja. Tapi aku juga suka ide dengan marshmallow. Jadi aku akan menghias dengan marshmallow di atas kakao. Tapi itu bukan akhirnya. Kenapa tidak menambahkan biskuit Oreo? Oh, mereka terlihat sangat imut. Okay. Dan aku yakin akan sangat lezat. Lalu kita juga tambahkan M&M's. Lebih baik lagi, tambahkan semuanya sekaligus. Nah, tentu saja jangan lupa sirup coklatnya. Inilah yang aku maksud dengan kakao. Kate pasti menyukainya. Nah, mari kita lihat. Kate, silakan. Tom, coklatmu terlihat sangat keren. Mungkin aku akan mulai dengan ini. Oh, ini sangat lezat. Aku berharap kandidat berikutnya tidak akan lebih buruk. Selanjutnya, aku akan mencoba kakao dari nenek. Nenek, maaf, tapi punya Tom rasanya lebih enak. Hanya satu kandidat yang tersisa. Oh, kakao ini aku juga suka. Tapi mana yang harus aku pilih? Sepertinya aku masih lebih suka buatan Tom. Kakaonya sangat enak dan juga indah. Sekarang aku ingin kalian membuatkanku beberapa keripik. Semoga kalian bisa melakukannya. Keripik? Itu mudah. Kita lihat siapa yang menang. Bagaimana keripik itu dibuat? Aku hanya memakannya, bukan memasaknya. Tom, pertama kamu harus mengupas kentangnya. Ini akan sangat mudah dengan bantuan perangkat khusus. Nah, sekarang kentangnya harus dipotong jadi irisan tipis agar terlihat seperti keripik asli. Dan sekarang sudah berhasil. Kita harus memotongnya jadi satu seperti ini. Sekarang kamu bisa menggorengnya. Yang penting jangan menyisihkan minyaknya. Jadi keripik akan jadi lebih renyah. Oh, aku tahu. Sekarang aku akan membuat keripik yang lebih baik. Kate pasti belum pernah mencoba yang seperti ini sebelumnya. Oh, ternyata kentang bisa dikupas dengan pisau. Oh, ini keren abis. Tom, apa yang kamu lakukan? Berhenti membuang sampah sembarangan. Sepertinya aku berlebihan. Tapi aku dapat semua yang tidak perlu. Nah, sekarang tahap favoritku. Kentang harus dipotong tipis-tipis. Oh ya. Aku ingat, penting untuk tidak menyisihkan minyaknya. Seperti ini sudah cukup banyak di penggorengan. Saatnya memasukkan kentang di sana. Tom, minyaknya terlalu banyak.
Jadi dia muncrat kemana-mana. Ya, kamu tidak tahu cara memasak keripik? Aku akan membuat nachos untuk Kate. Untuk melakukan ini, ambil keripik jagung dan potong segitiga yang sama. Nah, setelah itu, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan menyebarkan segitiga ini di atasnya. Mereka akan menggoreng dan berubah jadi nachos. Sudah siap, bisa diambil keluar. Ternyata luar biasa. Sekarang nachos harus ditata dengan indah di atas piring. Kamu bisa pakai keju leleh sebagai sausnya. Jadi nachosnya akan lebih enak. Ini juga keren untuk menambahkan jeruk nipis. Oh ya? Akan sangat lezat dan juga indah. Ini adalah mahakarya yang sempurna. Semoga Kate menyukainya. Oh, tunggu. Dari mana bau terbakar ini? Tom, apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya mengalihkan pikiranku sejenak dari keripik. Dan sekarang aku harus memberikan Kate keripik yang tidak matang ini. Jangan khawatir, mungkin dia akan menyukainya. Aku tahu apa yang bisa membantuku. Jika kamu menaburkan keripik dengan saus keju, Kate akan tidak tahu bahwa aku terlalu lama memasaknya. Wah, sempurna. Nah, semua selesai. Baiklah, itu terlihat aneh. Come on! Baiklah, semuanya terlihat keren. Tom, menurut tradisi, aku akan mulai dengan hidanganmu. Oh, mengerikan. Itu seperti aku makan arang dengan bubuk keju. Mengerikan. Aku ingin tahu seperti apa yang disiapkan Koki. Sejujurnya, aku belum pernah mencoba nachos asli. Oh, ternyata tidak sia-sia. Entah kenapa aku tidak menyukai mereka. Nenek, satu-satunya yang tersisa untuk dicoba dengan keripiknya. Oh, ini sangat lezat. Nenek, ini favoritku. Kamu memenangkan babak ini. Keripiknya super lezat. Aku ingin tahu apa yang menanti kita kali ini. Wah, apa itu? Limonad? Oh, sepertinya nenek sudah tidak sabar untuk mulai memasak. Hati-hati, nenek. Dia mulai memotong lemon jadi irisan yang rapi. Seperti ini. Kita taruh gelas besar, sedikit gula. Wah, santai aja, nenek. Apa yang lemon lakukan padamu? Tenang, tidak apa-apa. Sekarang kita tambahkan air soda. Bagus, sekarang kita aduk. Sedikit es dan mint. Kerja bagus, nenek. Sekarang giliran Koki. Sekarang aku akan tunjukkan cara membuat limun sungguhan. Ngomong-ngomong, menurut resep khas dariku. Pertama, iris tipis mentimun. Putar irisan ini dan masukkan ke dalam gelas berisi es. Oh, aroma yang luar biasa. Tambahkan teh hijau ke gelas. Wah, ini bahan favoritku. Sekarang kita potong jeruk nipis. Kita butuh satu irisan untuk limun dan satu irisan untuk hiasan. Hiasan dengan mentimun dan mint segar. Seperti ini. Oh. Wah, sempurna. Wah, itu keren banget. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, aku tahu. Sekarang kita tuang soda ke dalam gelas. Selalu kita butuh buah beri yang enak. Tambahkan gula. Semakin manis, semakin baik. Sekarang kita mengalahkan semuanya. Kita tambahkan es yang dihasilkan dari soda ini. Aduk sirup. Dan kita tambahkan sirup beri. Wah, akan jadi lebih manis dan lebih enak. Sekarang kita hias limonadnya. Seperti ini. Kerja bagus, Jane. Lihat saja limun ini. Aku yakin Mary pasti menyukainya. Atau dia akan lebih suka resep nenek. Atau mungkin limun punya chef. Aku ingin tahu segera. Oh. Ayo coba cepat, Mary. Pertama, dia coba limun chef. Apa? Sepertinya Mary sama sekali tidak menyukainya. Oh. Wah, itu menakjubkan. Baiklah, mari kita coba lebih jauh. Limun nenek tidak buruk. Yang tersisa hanyalah limun dari saudaranya. Apakah Mary menyukainya? Wah, sekarang kita punya pemenangnya. Dan pemenangnya adalah Jane. Selamat atas kemenangan yang memang layak. What? Wah, banyak banget makanan. Dan apa yang kita masak kali ini? Ikan? Sekarang mari kita lihat siapa yang paling mahir memasak hidangan ini. Sepertinya nenek memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan sia-sia. Dia segera mengambil sepotong ikan dan memasukkannya ke dalam panci. Baiklah, coba ulangi setelah nenek. Biar baunya. Dan sepertinya itu akan terjadi. Sekarang aku bisa bermain. Baiklah, sekarang waktunya membalik ikan, sedikit garam, dan
Sekarang tambahkan lada. Wah, terlihat enak. Apa? Ya, sepertinya tidak ada orang di sini yang tahu cara memasak ikan. Sekarang aku akan menunjukkan pada kalian semuanya. Untuk mulai, kita butuh jeruk, rempah-rempah, minyak, dan itu dia, gulung ikan dalam taburan ini. Lalu kita goreng dengan minyak yang luar biasa. Oh, aku hampir lupa. Kita akan butuh semua ini. Wah, bagus. Masukkan semuanya ke dalam mixer. Sedikit jus jeruk untuk penyedap rasa. Oh, dan sekarang saatnya menyiapkan saus kita. Percayalah, kalian belum pernah merasakan sesuatu yang begitu lezat. Sementara itu, ikan kami digoreng dengan benar, kita taruh di piring. Dan semuanya hampir siap. Sajikan semuanya dengan hiasan lemon ini. Wah, itu dia. Beberapa sayuran dan sempurna. Inilah hidangan yang aku maksud. Girls, apa kamu menyalakan api? Nah, kita harus lebih berhati-hati lain kali. Lihat apa yang terjadi pada potongan ikanmu. Tapi tidak ada waktu lagi, kamu harus menyajikan ikan seperti ini. Ya, itu tidak terlihat menggugah selera. Apalagi jika dibandingkan dengan ikan nenek. Itu dimasak dengan sempurna. Dan terakhir, hidangan dari chef. Sajian seperti itu akan dihargai di restoran manapun. What? Apa Mary menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Sepertinya dia langsung tidak suka hidangan Jin. Sekarang hidangan nenek. Wah, itu lezat. Tapi tunggu Mary, kita belum mencoba hidangan dari chef. Jadi, sepertinya makanan restoran sepertinya bukan selera Mary. Maaf chef, tapi sepertinya kali ini Mary ditaklukkan oleh neneknya. Lucunya. Waktunya tes ketiga. Jadi mari kita mulai. Wow, cupcake. Siapa di antara anggota kita yang merupakan pembuat roti paling berpengalaman? Nenek tentu saja tahu banyak tentang memanggang. Dia segera mulai masak adonan. Lihat kecepatannya. Wah, hebat nenek. Dia menambahkan semua bahan yang diperlukan. Dan juga mengocoknya jadi satu. Dia mengocok semuanya dengan benar. Dan jangan lupa cetakannya. Wah, betapa cantiknya mereka. Tuang adonan dengan lembut ke dalam cetakan seperti ini. Tinggal memasukkan cupcake ke dalam oven. Wah, semua terlihat hebat. Kerja bagus, nenek. Sekarang kita hanya perlu menunggu sebentar. Bagaimana kabar, chef? Sepertinya adonannya hampir siap. Sekarang kita masukkan buah beri. Wah, lihat. Kocok buah beri bersama adonan. Itu cantik banget. Apa selanjutnya? Saatnya mengeluarkan cetakan. Kita tuangkan bahan merah kami yang indah ke dalam cetakan kue besar dan mengirimkannya ke dalam oven. Wah, super. Wah, keren banget. Dan apa yang aku punya? Oh, ini sangat membosankan. Aku punya ide. Baru-baru ini aku melihat sebuah trik. Ini dia. Ini sangat mudah. Bisakah aku membuat pancake semudah itu? Wah, ternyata hasilnya bagus juga. Nah, mari kita mulai. Sekarang mari kita lihat bagaimana trik itu bekerja. Kita tambahkan bubuk coklat dan sedikit sirup ke dalam susu. Sekarang kita kocok, tuang massa yang dihasilkan ke dalam gelas. Dengan resep ini, oven tidak akan berfungsi. Kita harus menemukan sesuatu yang lain. Microwave. Keren, kita masukkan gelas ke dalam microwave. Sekarang yang tersisa hanyalah menunggu. Oh, dan kue nenek sepertinya sudah siap. Wow, kue yang menggugah selera. Dan aromanya luar biasa. Kita taruh cupcake di atas piring, sedikit gula bubuk di atasnya. Sepertinya punya chef juga hampir siap. Kita keluarkan dia dari oven. Dan tentu saja, di mana tanpa sajian khas chef itu. Oh, ada banyak krim kocok. Apa yang lebih baik dari kombinasi buah beri dan krim kocok? Wah, punyaku juga sudah siap. Aku harap life hack itu berhasil. Oh, kue ini terlihat lezat dan aromanya juga luar biasa. Mary pasti menyukainya. Aku yakin cucuku akan memilih punya aku. Wah, mulai dari mana ya? Okay. Kue dalam cangkir itu aneh tapi terlihat bagus. Mari kita coba. Ya, biasa aja. No. Baiklah, apalagi ini. Mari kita coba. Lumayan. Tapi aku tidak senang. Wah, kue ini sangat besar. Tidak sabar untuk mencobanya. Enaknya. Ya, ini kue pasti yang terbaik. Hore, kue koki adalah yang terbaik. Tidak ada seorang kritikus pun yang bisa menolak makanan itu. Ada banyak makanan lagi di sini. Masak apa ya? Sup? Wah, apa sup favorit kalian? Tulis di komentar dan mungkin di video berikutnya kita akan memasak hidangan favoritmu. Sepertinya Koki serius dalam memasak sup. Lihat berapa banyak bahan berbeda yang dia punya. Nah, sup tidak bisa dibuat tanpa air, kan? Sekarang sedikit krim dan mentega seperti ini. Tambahkan bumbu. Wah, tenang saja, chef. Sepertinya kita tidak akan pernah kehabisan bahan untuk sup ini.
Wah, lihat, chef sangat serius dan sekarang dia menambahkan udang juga. Wah, keren. Sepertinya Jane terlalu senang. Hei, saatnya kamu serius memasak, Jane. Nenek sudah memotong semua sayuran yang diperlukan. Wah, sepertinya sup jamur sudah menunggu kita. Tentunya nenek memetik sendiri jamur ini. Itu menakjubkan. Tambahkan krim dan kita campur semuanya. Wah, super. Sup nenek sangat lezat. Benar, aku tidak ingat apa-apa. Mungkin sepertinya mereka meletakkan ini. Tidak, mungkin yang ini. Lumayan, tapi bukan ini. Oh, itulah yang aku butuhkan, keju. Kita taruh semua di sana. Nah, sekarang kita campur. Campur dengan benar. Oh, membuat sup tidak sesulit itu. Sekarang mari kita masukkan beberapa wortel. Oh, hebat. Oh, ini keren banget. Nah, mari kita mulai. Sepertinya sudah waktunya untuk meletakkannya di atas mangkok. Sup ini sempurna. Ngomong-ngomong, resep ini adalah eksklusif dariku. Bagaimana, Nek? Amatir macam apa itu? Nah, sekarang sentuhan terakhir tetap ada. Voila! Sup siapa yang akan memenangkan hati Mary? Jane membuat sup yang sangat tidak biasa. Nenek membuat sup jamur yang sangat enak. Dan chef terlihat sama enaknya. Nah, kamu yang memutuskan, Mary. Mari kita mulai dengan yang ini. Baunya aneh. Oh, apa itu jamur? Aku benci jamur. Selanjutnya. Oh, ini menarik. Oh, tidak. Ini tidak enak sama sekali. Sekarang sup ketiga. Sepertinya ini mengerikan. Baiklah, ayo kita coba. Oh, ini adalah sup terbaik yang pernah aku coba. Ya, ini pemenangnya. Wah, Jane, selamat. Kemenangan yang luar biasa. Para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya, karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi... Ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik.
Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi. Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan berapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari Koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan ingin menginginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Rasa apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis.